training AI-nya, malah yang training AI malah justru mereka yang tahu banget gitu kan. Kayak kalau pakai sesuatu itu kelihatan banget mulai dari penulisannya, mulai dari apa-apa gitu. Jadi Iya. walaupun pakai AI kan jelas itu. Kalau orang yang awam ya, Iya kan kelihatannya biasa Nah, aja. tapi kalau misalkan kayak Kalau orang sudah paham ya, Ada- ini ketahuan ini ada enggak, kayak- ini enggak hasil manusia ini. kalimat-kalimatnya biasanya itu ada strukturnya sendiri kalau AI itu mau satu. Nah, terus selain praktikum itu yang membuat mungkin berbeda ya, ada laporan praktikumnya. Kemudian apalagi nih kira-kira mungkin yang lain? Dari lingkungan sih. Iya. Dari Yang paling- lingkungan, pertemanan. Mana? Mungkin ada yang berbeda gitu. Dulu di SMK kayak, wah teman-teman saya pada frekuensi Ya. gitu. Itu kalau di kuliah ternyata sedikit yang satu frekuensi. Malah sedikit ya frekuensi. Wah, tuh. Akhirnya untuk bisa beradaptasi bagaimana jadinya? Saya kemarin di semester 1 agar kita lebih dekat lagi kelas kita itu membangun karakternya dengan cara kumpul-kumpul. Kita kemarin pas liburan semester 1 sempat liburan ke villa di Mojokerto. Jadi kayak buat pendekatan gitu. Pendekatan Iya. gitu ya. Jadi akhirnya semester 2 kemarin udah bisa dekat semua. Aduh, udah lagi. Biasanya kalau gimana? Mungkin memang kan ya masih sama-sama muda, bukan yang kayak tahu, tapi pas waktu di SMK sama kuliah itu pertemanan biasanya orang-orangnya yang kerasa beda, vibe-nya. Ya. Biasanya kalau anak kuliah itu udah bayangin masa depannya gitu. Oke. Terus kalau Sandi, mungkin kalau tadi kan kalau yang Rido tadi kan ada praktikum terus laporan, pasti ada perbedaan jauh pastinya. Apa yang kalau selama kuliah di hukum, Kalau yang sama berbeda pasti. itu mungkin ini ya Pak, yang jadi pembeda itu di prakteknya. Kalau di fakultas hukum itu khususnya ada yang namanya praktek itu peradilan semu. Kalau di kampus saya itu namanya peradilan semu. Jadi praktek yang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pengadilan, ada hakim, ada jaksa, penuntut umum, ada advokat, pengacara, ada terdakwa dan lain sebagainya. Nah itu dipraktekkan di dalam satu ruangan di ruang pengadilan semua itu. Nah dan prakteknya itu tidak bisa asal langsung praktek yang seperti diucapkan Mas Rido tadi kan sering praktek ya. Sedangkan kalau di fakultas hukum ini tidak bisa, khususnya di kampus saya nggak tahu di kampus-kampus yang lain itu tidak bisa langsung praktek gitu saja untuk peradilan semuanya. Dikarenakan sebelum untuk mengikuti praktek peradilan semua itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama itu pastinya mahasiswa aktif di fakultas hukum. Terus yang kedua itu seenggaknya itu sudah sudah menerima mata kuliah kitab undang-undang hukum acara pidana dan acara perdata. Jadi KUHAP lah, acara hukum acaranya, bukan hukumnya. Jadi ada pembeda di situ antara undang-undangnya dengan undang-undang acaranya. Itu seenggaknya itu sudah mengetahui dan mempelajari KUHAP-nya. Seperti itu. Dan pastinya mungkin saya belum pernah praktek ya terkait itu. Mungkin pasti ada laporan-laporannya sih terkait hasil dari praktek, apa yang terjadi dalam pengadilan itu seperti apa, itu pasti ada. Saya nggak tahu terkait praktek itu karena belum menerima mata kuliah KUHAP juga. Oh, masih belum ya? Iya, masih belum. Tapi Sandi sendiri sudah tahu nanti arahnya kemana. Kalau di hukum itu nanti setelah dari hukum saya mau ngambil jadi pengacara atau jadi hakim atau jadi Notaris. apa? Sudah dapat jawaban enggak? Jadi waktu semester 1 Iya. itu saya sudah mikirin
ini saya setelah lulus, misalkan saya lulus jadi sarjana hukum, ini saya larinya mau kemana ya? Atau jadi advokat kah? Atau jadi pengacara, jadi jaksa, atau jadi legislatif? Ya, kan bisa saja kan? Iya, bisa saja. Namun untuk semester 2 ini saya akhirnya mungkin mulai terbuka lagi Pak. Tapi untuk berkarir, saya itu pengennya itu untuk menjadi jaksa. Ke jaksa ya? Iya, untuk karir. Tapi karena keterbukaan pemikiran saya, akhirnya saya itu punya pemikiran seperti ini. Saya itu jangan sampai saya lulus kuliah ini saya cuman menjual belikan ijazah saja, ijazah saya saja. Jadi apapun nanti pekerjaan yang saya akan dapatkan itu ya udah saya syukur, yang penting halal. Terus yang paling utama ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan itu harus ini enggak cuma saya usahakan, tapi harus bisa bermanfaat untuk masyarakat di lingkungan sekitar saya. Jadi seperti itu Pak. Nah, hebat ini. Karena biasanya ada tuh yang kuliah cuma mikir kerja, cuma gitu. berpikir saya kuliah itu untuk bekerja. Bukan kok saya kuliah itu untuk diri kita dan orang bukan lain. Bukan kok untuk diri kita dan untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya meskipun nggak apa ya? Nggak menutup rezeki. Harus pakai uang. Ya maksudnya tuh kayak fokus gini, utamanya gitu loh. nggak cuman ini loh. Sebenarnya sih bukan cuma ijazah dari sarjana saja ya, meskipun dari SMK, SMA, SMK pun, kalaupun punya ilmu sedikit apapun itu lebih baik dibagikan kepada masyarakat sekitar ya. Minimal teman-teman main lah, dikasih tahu, misal dari DKV dikasih tahu ini cara desainnya gimana, dikasih tahu ini gini caranya gini, yang bisa dapat bermanfaat. yang penting dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi kita itu menyebarkan ilmu agar bisa Gitu ilmunya ya, lebih berkah. ilmunya itu menyebar lah seperti itu. Jadi nggak hanya untuk diri kita sendiri. Sangat effort. Iya. Malah rugi. Jadi ini alumni kakak kelas kalian ini orang-orang yang sangat idealis ya, jadi gitu juga sama seperti kita juga kalau sekolah itu kan jangan cuma hanya sekedar yang penting lulus dapat ijazah. Iya, jangan sampai seperti itu. Tapi kita tetap juga harus bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari buku seperti itu. Oke. Ada pesan apa kira-kira untuk adik-adik kelas untuk supaya mereka termotivasi. Satu. Ayo Ini Pak, saya coba Sandi. belum, kalau pesan belum, tapi mungkin saya akan menambah sedikit. Oke, silakan. Kan tadi kan Pak Naga sedikit membawa kata idealis tadi, kan maksudnya idealisme, namanya idealisme kan kepercayaan lah ya. Nah, seseorang itu belum idealis sebelum mereka diuji. Belum bisa dikatakan idealis sebelum mereka diuji. Ya betul sekali ya. Saja kita mengatakan jago-jago dalam berkata-kata, tapi pada perbuatan tidak bisa melaksanakan. Nah, iya seperti itu. Waduh, saya kesindir nih Pak. Kok bisa kesindir? Iya kesindir. Masa kesindir? Oh, Kenapa ini? kalau begitu. Gak apa-apa. Kok bisa? Coba apa Anda Ceritain juga nggak apa-apa. Tadi kan Gimana? sampean bilang, Iya. ini masih jago seni, jago pidato ini, tapi tidak bisa melakukan dengan baik. Bukan kayak gitu idealisme. Tidak menjadi ke situ. Maksudnya gini, semisal ya, itu kan ungkapan dari orang lain, sedangkan Iya. yang saya maksud idealis itu ungkapan diri kita untuk diri kita sendiri. Kita contoh, ya saya hukum ya, saya contohkan diri saya sendiri lah. Saya itu gembur-gembur, saya itu anti korupsi, saya nggak suka pemerintahan ini korupsi. Sedangkan ketika itu kan pada saat saya belum diuji kan, Tiba-tiba ada yang nyuap. Nah, ketika tiba-tiba ada yang nyuap saya untuk diam, saya terima. Nah, Itu. di situ idealisme kita itu diuji. Nah, itu maksudnya. bisa dikatakan idealis jika saya saya tolak ya kan. Kalau saya realistis. Gimana emangnya gitu kan?
Salah paham ternyata Pak. Enggak, bukan jadi bukan itu. bukan kok nyindir, bukan. Jadi kalaupun sampean mengatakan bahwasanya diri Anda ini suka bahwasanya saya ini suka seni, saya ini suka teater, saya ini suka apa ya, kayak acting begitu ya. Tapi pada nyatanya sampean ini kok nggak bisa melakukan itu. Bukan berarti sampean gagal gitu loh. Berarti Ada jalannya, masih harus berusaha untuk memperbaiki itu. Jadi tidak mungkin ada yang namanya apa istilah itu di atas langit masih ada langit ya. Mungkin apa namanya, dari beberapa anak ini menganggap bahwa dirinya, oh ternyata saya ini suka seni, saya ini suka acting, tapi kok saya masih kalah dengan yang lain. Bukan berarti dia tidak bagus, dia itu sudah bagus. Memang ada yang lebih aja gitu. Mungkin ada yang lebih bagus dari dirinya. Nah, jadi seperti itu. Perjalanan kan nggak bisa diukur oleh orang lain, hanya bisa ukur diri kita sendiri. Udah Pokoknya nyampe belum. kalau janganlah kita membandingkan diri kita itu dengan orang lain terlebih dahulu lah. mungkin kita Jadi mikir bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. iya. Yang penting kita mikir, yang penting kita hasilnya lebih baik dari yang Iya. kemarin udah cukup. Ya saya mungkin akan buka sedikit ya untuk membandingkan diri sampean dengan diri sampean sendiri. Sebelum sampean masuk di kafe, sampean tahu nggak di kafe itu apa? Belum ya? Tapi setelah tahu, setelah masuk, sampean tahu kan? Ada perbedaan nggak dengan diri Anda yang sebelumnya dengan sekarang? Ada ya? Nah itulah contoh kecilnya seperti itu. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang, wah ini saya kok kalah dengan orang ini ya, saya kok kalah dengan orang ini ya. Saya yakin sangat sulit untuk untuk bersaing, untuk bertemu juga akan sangat sulit. Just trying to be better. Jadi jalanin aja yang sekarang dilakukan lah, yang sedang Jalankan. yang sampean sekarang inginkan itu tujuannya itu diusahakan dan bandingkan diri Anda dengan diri Anda sebelumnya. Seperti itu. Ibu. Baik teman-teman, obrolan kita hari ini sangat berdaging bersama mereka ini. Biar lebih santai, kita tanya-tanya kisah percintaan mereka ya. Obrolan yang sangat menarik untuk Gen Z. Kebetulan. Langsung mulai. Ayo mas. Wajahnya langsung pada merah guys. Yang nutup bantal ini Masih cuma. sangat tragis. Tragis gimana aja. Ya mungkin Ceritain. tidak bisa diceritakan Tidak bisa diceritakan. karena itu Saking cerita tragisnya tidak bisa diceritakan. privacy dia. Cuma saya itu merasakan Kasihan. teman saya kok sudah seperti ini, sudah effortnya sudah bagus, dan juga ada niat untuk keseriusan buat seseorang, Pak. Tapi ternyata Bahasa awakmu dhewe. ya gitulah, Pak. Namanya juga masih muda. Masih ada Mungkin- kali-kalikunya. Ya, mungkin rezekinya di karir sih, Pak. Amin. Ya, siapa tahu besok ini jadi kayak hakim terkenal, istrinya langsung. Amin. Langsung Amin. istri 2. Masya Allah. Oh, ada sih. Aduh. Satu aja pusing. Gimana Mas Rido ini sih? Ditanya lagi mendalam, masih belum loh itu. Masih penasaran. Masih penasaran. Rido belum Mas Rido. Nah, Ini coba, dulu ya. Rido dulu nih. Rido dulu. Dia menarik sekali ini salah satu hari ini. Ya untuk percintaan sih sebenarnya saya baru-baru ini udah nggak lagi, Pak. Bohong. Apa? Sudah ada Bohong Pak, ini gonta ganti Pak. Tidak ganti-ganti, Iya. Pak. Katanya dulu itu saya tuh suka sama yang ini. Wah ternyata Namanya juga takdir, Pak. posting. satu jurusan. Enggak, beda, Pak. Oh beda. Ya, ada lah. Terset kampus. Kaget tuh. Aku lagi RW. Tapi jangan sampai karena sudah dapat lawan jenis akhirnya kuliah terganggu. Enggak. Jangan sampai gitu ya. Harusnya kalau sudah ada teman seperti itu ya harus bisa menjadi penyemangat seperti itu. Gitu ya. Kalau Fakir, nah ini partner nih. Ini paling
Kira-kira menurut kalian, apakah dia punya pacar atau tidak ini? Menurut kalian? Coba bisa kita baca. Oke, Fatir sudah punya pacar? Ya bisa. Sudah punya pacar, bahkan Jawabnya sudah kok sangat lama ya. ragu-ragu gitu. Sudah sangat lama ya. Iya, Semenjak bukan namanya buat pacar semenjak sudah ketemu dari SMP sih. SMP. Oke, jadi sudah sangat lama kenal ya. First love dia Pak. Ya, bisa diceritakan apakah dengan kamu dengan punya pasangan, apakah semangat hidupmu tetap Iya, kuat memang sih. gimana? Kadang memang kan ada ya yang punya pasangan itu justru malah kayak holding back dirinya, holding back potensialnya malah ditarik, soalnya mereka tujuannya itu cuma hedonisme, cuma seneng-seneng doang. Tapi justru kalau misalkan kamu ketemu pasangan yang benar-benar bagus buatmu dan kalian berdua itu serius, itu justru berkembang. bisa ya berkembangnya bersama. Jadi misal ya saya sendiri dulu SMK itu jujur kurang ada arah gitu, meskipun saya tahu saya mau kuliah, tapi kuliah habis itu buat apa itu nggak tahu. Nah itu kan habis itu saya ya ini ketemu kayak akhirnya beneran ketemu yang serius gitu. Akhirnya saya punya arah, saya pingin habis kuliah saya mungkin kerja, saya mungkin atau belajar lagi, tapi tujuannya itu cuma satu, cuma buat biar hidup kita, maksud saya kami, saya dan orang ini itu lebih baik di masa depan, lebih jadi bisa hidup yang stabil, hidup yang tidak toksik, yang sehat. Jadi ya otomatis dengan itu saya punya semangat yang sangat tinggi untuk melanjutkan kuliah saya, melanjutkan mencari karir saya, dan pokoknya meningkatkan apapun tentang saya. Jadi ya itu sebenarnya cuma itu. Enak banget. Nasihat atau mungkin apa namanya? Ada yang support ini enak banget. Apa namanya, carilah pasangan yang tepat buatmu, jangan cari yang cantik. Ya mungkin bonus cantik ganteng itu bonus, cuma yang utama itu yang support kamu, yang cocok buat kamu, dan paling utamanya itu mampu mendukung kamu untuk berkembang terus. Ya gitu aja. Luar biasa ya, tangannya untuk